안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Ya, Romel guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film Korea yang berjudul Epitaph. Hayo kita mulai. Oktober 1978, sebuah rekaman tentang pembedahan otak dipertontonkan yang dilakukan di tahun 1942 terhadap Jenderal Hirai dari pasukan Jepang oleh dokter yang bernama Kim Tae-woo. Setelah itu, dosen yang bernama Park Jong-nam ini diberitahu putrinya bahwa rumah sakit di mana dia magang dulu akan diruntuhkan malam ini. Jong-nam pun berjalan ke sana dan melihat-lihat sekeliling. Malamnya, dia kembali ke rumah dan berbincang dengan putrinya. Seorang gadis berseragam masuk dan duduk bersama mereka di meja makan, tapi seakan kehadirannya itu tidak eksis. Ceritanya, Jong-nam ini tinggal sendirian di rumah itu sedangkan istrinya sudah meninggal. Putrinya sudah menikah dan tinggal di rumah suaminya. Tak disangka hari itu menjadi hari di mana dia terakhir bertemu dengan putrinya dan melihat album kenangannya juga mengingat 4 hari pada 37 tahun yang lalu yang telah memberikan mimpi buruk tiada akhir di dalam kehidupannya. Awalnya Jong-nam berpikir dia bisa melupakan segalanya dan hidup tenang, tapi ternyata salah. Diceritakan kembali Februari 1942, Jong-nam menempuh pendidikan kedokteran yang bertepatan dengan pihak Jepang yang menyerang Pearl Harbor dan imperialisme berada pada puncaknya. Tapi di dalam rumah sakit Anseng, semuanya sangat tenang. Suatu hari di rut rumah sakit yang menjadi ibu angkat Jong-nam ingin menjodohkannya dengan anaknya yang bernama Aoi. Walaupun Jong-nam tidak pernah melihat gadis itu, tapi dia mengiyakan perjodohan tersebut. Besoknya, Jong-nam menemani seorang dokter bernama Kaneda untuk mengotopsi seorang prajurit yang terbunuh saat mengirimkan dokumen dari Busan ke Seoul. Tubuhnya tercabik-cabik tapi dokumennya tidak disentuh sama sekali. Mayor mengingatkan dokter Kaneda agar tidak memberikan pernyataan apa-apa kepada pers jika ditanya tentang urusan ini selain opininya sebagai dokter. Setelah itu ada seorang gadis yang terjebak di bawah es yang sudah mati membeku dan jasad itu pun diangkut ke rumah sakit Anseng untuk diotopsi. Teman Jong-nam datang dan mengabarkan teman-temannya bahwa mayat gadis itu sangat sempurna dan cantik sekali. Malam itu Jong-nam yang sedang giliran berjaga di ruang mayat diperintahkan agar membersihkan mayat tersebut. Seperti kata temannya tadi, mayat itu begitu cantik dan Jong-nam ingin memasangkan kembali cincin sang gadis yang terlepas dari tangannya, tapi ternyata nggak muat. Asumsinya yang namanya mayat pasti membengkak ya kan? Tapi pertanyaannya kok bisa copot? Ya sudahlah ya. Jong-nam lalu menyimpan cincin itu dan besoknya dia melamunkan tentang cincin itu sewaktu yang lainnya sedang mengadakan tanya jawab kepada profesor tentang keberadaan hantu. Setelah itu dia kembali mengunjungi mayat tersebut dan ngobrol dengannya. Di hari berikutnya pun Jong-nam mengunjungi mayat tersebut. Setelah itu dia kembali mengunjungi mayat tersebut dan besoknya juga. Dirut datang dan berkata mayat gadis yang cantik dan petugas belum menemukan jasad mayat yang mengakhiri hidup bersamanya, padahal sudah 4 hari berlangsung. Setelah Bu Dirut pergi, Jong-nam mencoba memasangkan lagi cincin di tangannya dan kali ini cocok. Jong-nam yang hobi melukis sepertinya sangat kagum dengan wajah gadis itu, sampai dia menggambar wajahnya di atas kertas. Samar-samar seperti terdengar ada perempuan yang menangis yang suaranya datang dari rumah duka. Jong-nam pun memeriksa ke rumah duka dan hanya melihat seorang biksuni yang tengah berdoa di hadapan foto orang mati, juga seseorang yang membungkuk menangis memakai baju hitam. Karena kegep sama biksuni, Jong-nam tidak enak hati dan langsung berjalan pergi. Jong-nam yang kembali ke ruangan mayat tidak menemukan karyanya, tapi mendengar ketukan aneh dari loker penyimpanan mayat. Setelah didekati, air merembes dari dalam. Jong-nam memberanikan diri untuk membuka loker itu dan ternyata kosong. Karena masih penasaran, dia mendekatkan wajahnya, lalu sesosok perempuan merangkak keluar dan menariknya ke dalam. Setelahnya cerita ini lanjut memperlihatkan Jong-nam yang menikah, kemudian di chapter berikutnya istrinya hamil dan akhirnya mereka mempunyai anak. Chapter berikutnya lagi dia tampak bersama seorang wanita yang ditutupi kain putih yang ternyata mayat wanita itu. Di kuil tempelan jimat di foto itu dibuka. Satunya sudah pasti foto gadis yang meninggal itu, satunya lagi Jong-nam dan orang yang menangis di samping biksu itu ternyata adalah ibu dirut rumah sakit. Jadi kenyataan sebenarnya adalah mayat gadis cantik itu adalah Aoi yang tak lain adalah anak Bu Dirut yang mau dijodohkan dengan Jong-nam.
Dia memang sudah merencanakan ini semua untuk menikahkan jiwa putrinya dengan Jungnam karena dia tidak ingin Aoi bersama dengan pria pujaan hatinya. Lanjut cerita kedua. 2 hari sebelumnya seorang anak dibawa ke rumah sakit karena mengalami kecelakaan, sedangkan ibunya meninggal dunia. Jasad ibunya dimasukkan ke loker oleh Jungnam. Karena pintu loker tidak mau mengunci, Jungnam lalu menganjalnya dengan sebuah kain. Menurut dokter, ini sebuah keajaiban di mana anak itu selamat dan tidak mendapatkan luka atau memar sedikit pun. Sedangkan kecelakaan itu menewaskan seluruh keluarganya. Dari dulu listrik di rumah sakit itu selalu bermasalah. Pintu loker penyimpanan mayat itu kembali dalam keadaan terbuka. Di kamar tempat anak itu dirawat, hantu ibunya terlihat duduk di sebelahnya dengan mengeluarkan suara aneh. Say it again. Say it again. Mulutnya komat kamit tapi tidak terdengar mengatakan sebuah kalimat. Wajahnya pun sangat menakutkan sampai anaknya sendiri menutup mata. Setelah mata dibuka, anak itu tiba-tiba sudah berdiri di lorong dan lagi-lagi bersama ibunya. Sang ibu menyisir rambutnya dengan wajah yang berlumuran darah yang membuat anaknya semakin takut dan berteriak. Menurut dokter, gadis ini mengalami apasia di mana dia kehilangan kemampuan untuk berbicara dan mengerti pembicaraan karena kelainan pada otak. Semua ini diperkirakan karena kecelakaan itu yang mengguncang jiwanya. Nggak tahu aja sih dokter, ini semua karena muka hantu mama yang bikin gila. Jadi sebelumnya anak ini bercerita dia bernama Asako dan sedang dalam perjalanan bersama ibu dan pacar ibunya. Dia duduk di belakang dan ibunya sibuk bercermin sambil sisiran sedangkan pacar ibunya yang menyetir. Hari itu dokter menyudahi dulu sesi tanya jawabnya dan berencana akan melanjutkannya lagi besok. Malamnya Asako seperti melihat sesosok bayangan yang lewat di luar kamar dan seperti mengenal orang itu yang dia panggil Paman Koshiro. Dia mengejar keluar dan pria itu menghilang. Yang ada lagi-lagi hantu perempuan berbaju merah yang muncul sambil menggendong anaknya. Hantu itu semakin mendekat dan kepalanya copot, tapi badannya terus berjalan mendekati Asako. Anak itu pun berteriak histeris dan pria tadi melambaikan tangannya dari belakang. Asako segera berlari ke arahnya. Selang tak berapa lama, pria itu berkata, mulai sekarang kau harus memanggilku ayah dengan wajah yang berlumuran darah. Ini seperti menambah kegilaannya. Jadinya dia seperti ini sekarang, hanya duduk diam dan tidak mau bicara. Karena Asako ini susah diajak bicara, dokter melakukan sesi terapi hipnotis yang memintanya mengingat masa pertama Asako bertemu dengan pria yang dia sayangi, yaitu calon ayah tirinya yang bernama Koshiro Onji. Ternyata Asako menyukai Koshiro dari pandangan pertama dan merasa cemburu dengan ibunya sendiri. Saat mereka sedang dalam perjalanan itulah, Asako mengungkapkan perasaannya yang berharap ibunya pergi karena dia ingin bersama Koshiro. Karena Asako memeluk Koshiro dari belakang secara tiba-tiba, Koshiro yang sedang menyetir kehilangan kendali di mana ada seorang nenek-nenek yang sedang menyeberangi jalan dan terjadilah kecelakaan itu. Saat itu ibunya menggendong Asako menjauhi mobil. Koshiro dan si nenek pun tewas dalam kecelakaan itu. Sekarang Asako menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Beberapa saat yang lalu Asako terlihat baik-baik saja dan tiba-tiba kondisinya kritis sekarang. Dokter melakukan langkah penyelamatan dan tiba-tiba tangan Asako dapat digerakkan dan dia pun membuka mata sebentar. Dia mengingat masa-masa ibunya yang berkata tidak apa-apa, ini bukan salahmu. Setelah itu Asako pun meninggal. Dr. Lee yang menangani Asako merasa gagal sebagai dokter. Di saat dia berjalan keluar, dia melihat sebuah tempat yang sama seperti di foto Asako dan naas. Sewaktu dia berencana menyeberang ke sana, dia malah ketabrak mobil. Orang-orang dalam bus kepo melihat keluar dan dalam keadaan sekarat itu, dokter melihat arwah Asako. Lanjut ke cerita ketiga. Masih di ruang otopsi. Ini cerita di saat Mayor meminta Dr. Takeda untuk mengotopsi mayat yang kondisinya dicabik-cabik. Di rumah, Dr. Takeda tampak berbicara dengan seseorang sambil membereskan pakaian di lemari tentang siapa yang melakukan itu dan apa motifnya. Tapi orang tersebut tidak terlihat juga tidak bersuara. Seorang pria yang dikenal Profesor Kim Taiwo tampak mengajar di kelas dan mengatakan para mahasiswa memerlukan waktu untuk terbiasa dengan otopsi. Dihantui atau dirasuki adalah interpretasi budaya dari gangguan kepribadian ganda. Lalu bagaimana dengan hantu di dalam rumah berhantu? Orang percaya hantu adalah jiwa dari mereka yang telah meninggal.
Tapi seorang ilmuwan dari barat melakukan sesuatu yang menarik dengan menimbang berat badan orang sebelum dan sesudah orang itu meninggal. Hasilnya berat badan mereka tidak sama. Sebagian berkata itu dipengaruhi oleh jiwa. Profesor tentu saja tidak percaya hantu karena dia sendiri belum pernah melihatnya, tapi dia percaya adanya jiwa. Malamnya seorang pria terlihat mengemas barang dan bersembunyi ketika melihat sesosok bayangan di luar ruangan. Setelah itu dia memeriksa ke depan dan tidak melihat siapapun, tapi sebenarnya ada yang mengamatinya dari belakang dan berjalan pergi. Dia lalu masuk ke gubuk dan berencana tidur di sana. Baru saja merem, sesuatu berdenting yang membuatnya penasaran. Di dalam sana ternyata ada sesosok yang entah manusia atau hantu yang terlihat membentur-benturkan kepalanya dalam keadaan tertunduk. Pria itu segera berjalan pergi dan membuka pintu secara perlahan, tapi sosok itu sudah berdiri di belakangnya dan entah apa yang terjadi karena hanya menyisakan suara teriakan di dalam. Di tempat lain, Profesor Taiwo yang tidak lain adalah suami Dr. Takeda terbangun dan melihat istrinya sedang tidur. Hal itu terlihat normal, tapi yang mencurigakan adalah hiasan kupu-kupu itu sama dengan hiasan kupu-kupu yang berdenting di gubuk. Besoknya mayat itu ditemukan di gubuk dengan identitas seorang prajurit Korea yang melarikan diri 4 hari yang lalu. Kondisinya sama dengan mayat yang ditemukan tercabik-cabik itu. Besoknya Taiwo bertanya kepada istrinya apakah istrinya ada keluar semalam yang ternyata dia bermimpi buruk sampai terbangun semalam. Sebelum istrinya menjawab, dia bilang lupakan saja. Suatu saat Takeda tampak duduk dan mengagumi sebuah pajangan yang mengingatkan dia di momen-momen di mana mereka pernah duduk bersama seperti patung yang ada di dalam pajangan tersebut. Karena Takeda suka, Taiwo lalu membuat bayangan dengan hiasan itu agar terlihat lebih romantis. Awalnya sih iya, senyum-senyum, lama-lama kok aneh, di mana istrinya tidak mempunyai bayangan. Dia menyuruh istrinya untuk berjalan ke arahnya untuk memastikan sekali lagi dan hasilnya sama. Jadi di saat mereka melakukan operasi kepada seorang jenderal dulu, Takeda ditusuk oleh jenderal yang sudah siuman tepat di tengkuknya dan meninggal. Setelah melakukan itu, si jenderal pingsan lagi. Waktu berlalu dan Kim Taiwo masih mengingat istrinya meninggal di Jepang 1 tahun yang lalu karena insiden itu. Tapi dia bertanya-tanya bagaimana bisa sekarang istrinya tetap bersamanya. Istri dalam bentuk arwah yang menemani suaminya kemana-mana. Sebuah janji yang tidak akan meninggalkan suaminya, bahkan dia sudah mati dan akan terus menemaninya walaupun hanya dalam mimpi. Malam itu kupu-kupu terbang dan hinggap di bantal sebelahnya. Taiwo mengikuti kemana kupu-kupu itu terbang yang mengikuti sosok istrinya. Seorang suster melihat gelagat anehnya dan mengikuti Taiwo. Di luar sana dia menyaksikan arwah istrinya menghabisi suster tadi dengan tusukan konde kupu-kupu. Taiwo berkata mengerti bahwa istrinya merasakan kesakitan selama ini dan menyuruhnya untuk menghentikan melakukan hal tersebut karena setidaknya mereka masih bisa bersama. Kirain hal romantis yang akan terjadi, nggak taunya si Babang ditikam juga dengan kondenya. Setelah itu dia pingsan dan sesadarnya langsung mengurus mayat suster yang dihabisi hantu sarap itu tadi. Taiwo kembali ke rumah dan mencari istrinya tapi tidak menemukan siapapun. Besoknya di mana dia sedang memandang pajangan itu, istrinya muncul dan bertanya apakah kau sungguh menyukai benda itu? Apa yang kau pikirkan? Taiwo menjawab, aku menunggumu dan khawatir kau akan meninggalkanku. Ayo kita kembali ke Jepang. Takeda bertanya ada apa dengan lengannya dan Taiwo sendiri kaget melihat ada cakaran panjang di tangannya. Sosok istrinya pun hilang setelahnya. Cerita benarnya adalah Taiwo sendiri yang menghabisi suster malam itu dan kejadian dengan seorang prajurit di gubuk juga perbuatannya. Besoknya jasad suster ditemukan. Jika sebelumnya yang menjadi korban adalah para prajurit, pertanyaannya sekarang kenapa seorang suster? Asumsi awal sang pembunuh mengira itu adalah seorang prajurit di mana di samping mayat suster itu ditemukan sebuah jaket prajurit. Setelah halu akutnya sudah berakhir, Taiwo menelpon ke kantor polisi dan mengaku dia adalah Kim Taiwo, pelaku yang membunuh prajurit selama ini. Mereka pun segera bersiap untuk melakukan penangkapan. Sebelumnya, Taiwo menuliskan surat yang berkata dia merasa susah menjelaskan ini, tapi ada 2 jiwa di dalam tubuhnya yaitu jati dirinya sebagai Kim Taiwo dan seorang lagi sebagai pembunuh. Singkatnya, dialah pelaku dari pembunuhan. Selanjutnya, jangan mempercayai apa yang aku katakan. Aku benar-benar adalah pelaku pembunuhan. Setelah itu dia mengikat dirinya sendiri. Mayor sudah sampai di rumahnya dan mengetuk kamarnya. Yang membuka pintu dari dalam terlihat seperti sosok istrinya Dr. Kaneda.
Dia berkata suaminya Taiwo belum pulang dan mungkin akan telat. Dia pun mempersilahkan Mayor duduk sedangkan dia akan membuatkan teh. Mayor menemukan sebuah tulisan tangan tadi dan merasa ini hal yang gila. Dia memanggil Dr. Kaneda dan si Mayor langsung ditebas setelah dia membuka pintu. Pistol Mayor lalu tidak sengaja menembak ke arah lampu yang membuat ruangan menjadi gelap dan memudahkan tersangka untuk melarikan diri. Mayor sendiri masih selamat dan meminta bawahannya untuk mengirimkan bantuan ke rumah sakit Anseng sekarang juga. Dia juga memerintahkan untuk mengumpulkan semua pasien di sana. Menurut para mahasiswa yang ada di rumah sakit sekarang, ada pasien dan di rut rumah sakit juga ada satu dokter yang sedang melakukan otopsi. Sosok Dr. Kaneda sudah berdiri di belakang dokter yang sedang melakukan otopsi. Mayor kaget mendengar otopsi sedangkan dia tidak memberikan perintah apa-apa dan segera bergegas karena merasa ada yang tidak beres. Ketika Mayor berjalan pergi, saat itu juga Dr. Lee yang ditabrak mobil sampai di rumah sakit. Di tempat lain, Di Rut pun masih mengenang putrinya. Tidak lama kemudian, dia ditemukan sudah mengakhiri hidup. Mayor segera mendobrak ruang otopsi dan mendapati Dr. Takeda dengan posisi ingin menusuk dokter tadi yang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Mayor menyuruhnya untuk berhenti dan memberikan tembakan peringatan. Dokter yang berubah wujud entah pria atau wanita ini berkata, "Mayor, tolong hentikan aku. Istriku yang meninggal ada dalam tubuhku." Mayor berkata, "Kau bukan Kim Tae-woo. Suamimu sudah meninggal dunia 1 tahun yang lalu." Lah, ternyata yang halu akut itu adalah Haneda sang istri, bukan Profesor Kim Tae-woo. Bagus. Selama ini, dia jugalah yang mengajar para mahasiswa dan berkata, orang-orang yang percaya hantu adalah jiwa dari mereka yang telah meninggal. Aku percaya jika kita semua mempunyai jiwa dan terlalu menyedihkan jika tidak. Setelah disadarkan, dia tetap tidak bisa menerima dan memilih untuk mengakhiri hidup. Benar-benar kegilaan dalam sebuah kegilaan akut yang tak tertolong lagi. Cerita kembali lagi di saat kakek melihat-lihat album kenangannya dulu. Seorang gadis berpakaian sekolah muncul di hadapannya dan ternyata adalah hantu Aoi. Si kakek berkata, "Aku tidak pernah melihatmu sejak saat itu, tapi aku tahu kau selalu berada di sampingku. Katakan saja kalau kau ingin meninggalkanku sendirian. Lalu kenapa kau tidak membawaku bersamamu malam itu?" Dan akhirnya si kakek meninggal beneran. Rumah sakit yang terbengkalai itu pun terlihat mengenaskan yang dipenuhi debu dan siput. Tamat. Ketika kamu tidak bisa mengontrol apa yang sudah terjadi, tantang dirimu untuk mengontrol responmu tentang apa yang terjadi. Itulah di mana letak kekuatanmu. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다. Sampai jumpa.